Halo, apa kabar? Mudah-mudahan baik dan sehat ya. Saya akan memulai 3 seri dari sharing saya sebagai konsultan untuk early childhood. Sebenarnya saya specialize di early childhood, yaitu anak-anak yang baru lahir sampai umur 8. So, saya ingin berbagi bagaimana menghandle anak-anak ini, dan kita bagi dalam 3 bagian, mulai dari bayi, ya, bayi yang baru lahir, dan juga nanti ada childhood, ya, anak-anak mulai sekolah, dan juga anak-anak remaja. Jadi mungkin ada 3 atau 4 video untuk kita sharing ini ya. Tapi saya ambil yang penting-pentingnya saja untuk keperluan kita berbagi dengan para orang tua. Kalau untuk tenaga pengajar atau guru-guru ataupun terapis, biasanya saya ada workshop yang khusus untuk itu karena itu lebih mendalam. Ya, oke, kita mulai dengan early childhood atau babies. Atau bayi-bayi ini itu sebetulnya masa-masa yang crucial, ya, yang paling penting, apalagi dari mulai lahir sampai umur 2 tahun, ya, karena itu sel-sel otaknya itu berkembang dengan cepat sekali, sangat-sangat cepat. Dan bagaimana mereka bisa mengembangkan sel otak mereka, ya, dengan interaksi dengan sekelilingnya atau dengan orang tua. Jadi kadang-kadang kita lupa kalau bayi itu perlu interaksi. Mereka belajar dan bertumbuh dan melalui interaksi dengan orang-orang yang memberikan respon kepada mereka, sekeliling mereka, pengasuh, orang tua, ibu, semuanya. Dan mereka juga mulai merespon semenjak kecil, ya, semenjak lahir. Karena itu mereka mempunyai refleksis, dan biasanya dokter anak itu betul-betul mencari atau mengecek refleksisnya apa semuanya ada dan berfungsi dengan baik, ya. Dan itu menentukan pertumbuhan selanjutnya. Sel otak ini bertumbuh dengan begitu cepatnya. Pada waktu mereka 3 tahun, sel otak mereka itu sekitar 100 triliun sel. So, bisa dibayangkan bagaimana sel itu berkembang dengan cepatnya, dan dalam waktu 3 tahun pertama ini waktu yang krusial, ya, betul-betul penting untuk mengembangkan sel otak. Dan seperti yang saya bilang, nurture atau interaksi atau koneksi atau pembelajaran bayi tersebut dari interaksi, dari koneksi, dari respons dari orang sekelilingnya, itu sangat-sangat penting untuk membantu pertumbuhan sel otak. Ada beberapa teori perkembangan anak yang masih kecil ini, tapi saya tidak akan terlalu mendalam, hanya saya ambil yang penting-pentingnya saja, ya. John Bowlby itu yang terkenal dengan Bowlby teorinya itu maaf ya,
ada motor yang lewat kalau terganggu. Tapi biasanya sih sepi seperti ini. Bowlby itu melakukan eksperimen mengenai attachment atau koneksi antara anak dengan orang tua, bagaimana hubungan bonding anak dengan orang tua. Pada dasarnya beliau ini mengatakan kalau bonding dan koneksi bayi tersebut dengan ibunya atau dengan orang tuanya atau orang sekelilingnya itu begitu bagus dan interaksinya itu sangat-sangat sangat aktif, anak tersebut akan menciptakan suatu kepercayaan kepada orang dewasa sekelilingnya ini atau kepada orang tuanya atau kepada ibunya, karena dia merasa percaya ibunya akan selalu di sana dalam keadaan apapun. Anak tersebut akan berani untuk explore sekelilingnya, dan dia tahu waktu dia kembali mencari ibunya ada di sana. Jadi ini betul-betul bonding yang menguntungkan sebetulnya. Jadi anak-anak kalau bayi atau kalau yang anak-anak yang baru bisa merangkak atau belajar jalan, dan dia itu belajar dari sekelilingnya yang mereka lihat dan mereka sentuh karena mereka ingin belajar apa itu, dan kadang-kadang dimasukkan dengan mulut, ya, dimasukkan ke mulut mereka, itu semuanya untuk mempelajari apa itu. Dan eksplorasi ini adalah salah satu pembelajaran dari bayi-bayi tersebut atau toddler tersebut, ya. Dan kalau bondingnya itu kuat dan bagus dan anak tersebut merasa safe, ya, merasa aman, dia akan explore, dia akan belajar banyak sehingga akan memicu creativity walaupun mereka masih kecil, bayi, tapi creativity itu salah satu bukti dari pembelajaran. Ya, so itu teorinya Bowlby dan itu sudah dibuktikan. Ya, kemudian ada juga teori dari Albert Bandura yang mengatakan kalau anak kecil ini belajar langsung dari pengalaman mereka. Bagaimana mereka menyentuh, melihat, observasi, ya, dan juga belajar dari contoh yang diberikan kepada mereka. Misalnya bayi ini ada mainan baru, ya, yang harus dipencet atau ditarik, dia tidak akan tahu itu fungsinya apa kalau orang tuanya atau seseorang memberikan contoh kepada dia, dan akhirnya dia akan meniru dan akhirnya dapat bermain dengan betul, ya, jadi functional play, ya, jadi bermain yang betul dengan alat yang memainkan mainan itu dengan betul dan fungsinya betul, gitu, ya. Oke, teori yang selanjutnya itu Jean Piaget. Ini mengenai teori perkembangan anak, dan itu ada level atau stagesnya. Dia bagi per umur, ya, ada 4 tingkatan, dari bayi sampai umur 2 sampai 7 sampai 11, dan 11 dan ke atas. Di level-level itu tuh masing-masing ada milestone-nya, jadi apa yang harus dilihat. Jadi biasanya Piaget ini sangat-sangat banyak dipakai untuk guru-guru atau konsultan untuk anak-anak atau anak-anak yang atau konsultan untuk perkembangan anak, ya, atau dokter anak, seperti itu.
kira-kira. Yang paling penting dari Piaget ini, kalau untuk anak-anak bayi itu ada satu namanya object permanence ya. Object permanence itu salah satu kondisi ya, biasanya sekitar 8 atau mulai 8 bulan. Jadi misalnya kita sedang main dengan bayi ini, ada mainan, kemudian mainan itu kita sembunyikan di belakang kita, dan bayi tersebut itu akan datang ke belakang kita untuk mencari mainan itu gitu. Jadi kalau di bawah itu biasanya kalau bayi ada mainan kita sembunyikan, ya sudah, mereka sudah tidak peduli, dianggapnya hilang. Tapi kalau sudah lebih besar itu mainan itu dicari, itu yang penting. Yang lain lagi yang penting dari Piaget adalah joint attention. Ini sangat-sangat saya kalau lagi observasi saya untuk anak-anak kebutuhan khusus dari bayi ya, ini yang saya cari. Joint attention itu jadi kalau kita menunjuk ke satu objek dan kita bilang sama anak kita, nah itu ada burung, dan bayi kita atau anak itu juga melihat burung sama-sama dengan kita, atau entah itu ada bunga atau objek apa aja yang kita tunjuk, dan anak ini juga melihat ke arah yang sama, itu joint attention. Jadi itu salah satu milestone-nya yang kita lihat ya untuk anak-anak yang tipikal pertumbuhannya yang oke. Gitu loh. Dan the next one is Vygotsky. Lev Vygotsky ini sangat-sangat penting dalam anak-anak di sekolah ya, yang mulai belajar dari sekolah. Karena Vygotsky itu teori utamanya itu zone proximal development atau scaffolding. Ya, itu yang paling penting. Apa itu scaffolding? Scaffolding itu seperti building. Kita kalau ada lagi membangun sebuah gedung yang tinggi, kan di luarnya itu ada rangka-rangkanya, selalu ada besi-besi rangkanya yang sekitarnya itu untuk membangun dalamnya. Itu scaffold, dan itu juga fungsinya scaffold itu seperti itu. Orang-orang yang lebih orang-orang dewasa sekitar anak-anak itu, atau orang-orang yang lebih tua dari anak tersebut akan memberi contoh, menuntun, mengajarkan, dan memberi masukan. Dan kalau anak tersebut melakukan sesuatu dan salah, dibetulkan, atau anak tersebut meminta respon, diberi respon, atau menanyakan sesuatu, diberi jawaban. Jadi itu kira-kira scaffolding itu begitu. Dan ini sangat penting, 4 teori ini sangat penting. Vygotsky juga mengajarkan pentingnya modeling atau memberi contoh ya, untuk pengajaran. Saya ada pengalaman dulu waktu saya masih internship dengan anak-anak bayi, di kelas anak-anak bayi ya, sampai umur 18, dari 6 sampai 18 bulan kalau tidak salah. Saya ada anak satu umur 18 bulan, perempuan, yang main dengan saya, kemudian menggunakan kuas kecil itu loh, yang untuk cat air, sangat-sangat tipis. Waktu kita main itu jatuh ke celah-celah antara tembok dan lantai, ada celahnya di situ. Susah kan mengambilnya. Saya ambil dari daerah kitchen area itu, kitchen area yang tempat main-main seperti kitchen itu kan ada plastik pisau ya, pisau plastik yang untuk anak-anak bermain di dapur-dapuran. Saya pakai itu untuk mengambil koas di celah itu. Kita ada koas lagi, kita paint lagi, kita mencat lagi. 1 minggu atau 5 hari sesudah itu kejadian itu terulang, jatuh lagi ke sana. Dan anak itu
tanpa saya kasih tahu, dia pergi ke kitchen, ke dapur, mengambil pisau mainan itu, dan dia persis dia lakukan seperti yang saya lakukan, dan dia mendapatkan kuas itu lagi. Amazing, right? Itulah ajaibnya otak kita, ya, dan ciptaan yang maha kuasa memang sangat-sangat amazing, ya. So ini teori yang penting-penting yang saya ingin menyatakan ini, karena ini basicnya untuk menerangkan bagaimana dan kenapa anak bayi atau toddler itu, batita ya, balita dan batita ini kita kasih cinta, kasih sayang, perhatian yang 100%, kalau perlu 1000%, dan juga ada interaksi, semuanya itu untuk pembelajaran. Dan teori-teori ini membuktikan kalau semua itu dasar dari segala reasoning atau alasan kenapa pendidikan sebelum PAUD, dari baru saja lahir sampai 3 tahun itu sangat-sangat penting, ya. Ya, selama mereka ada di crib, di tempat tidurnya atau dimanapun, bayi ini belajar dari apa yang mereka dengar. Pertama kan mata mereka kan tidak bisa melihat dengan jelas sampai mereka umur beberapa bulan kan, tapi mereka mendengar. Jadi misalnya bayi yang baru lahir itu akan membalikkan mukanya ke arah suara, entah itu suara dipanggil atau suara apapun, dan dia bayi ini belajar siapapun itu namanya, karena nama itu diulang-ulang, setiap kali diulang-ulang. Dan mungkin dengan reaksi, misalnya ibunya tertawa atau bertepuk tangan waktu dipanggil namanya, bayi ini dipanggil namanya dan menoleh ke arah ibunya, akhirnya bayi tersebut juga akan belajar kalau oke, berarti itu nama saya. Setiap kali orang tua saya memanggil nama itu dan saya menoleh, dan mereka sangat senang. Pembelajaran ini harus dalam suasana yang senang, ya, yang nyaman untuk bayi itu, yang semuanya itu ada ketawanya, bahagianya, dan ada reaksi langsung dari orang tua, ya. Bayi belajar juga kalau merasa tidak enak, merasa sakit, untuk menangis, karena mereka tahu kalau mereka menangis seseorang akan datang dan membantunya. Ini semua poin-poin kecil dari teori bagaimana bayi itu sebetulnya belajar. Jadi intinya interaksi dan respons dari orang-orang dewasa sekelilingnya atau orang yang lebih tua dari dia itu sangat penting, karena itu berupa pembelajaran untuk bayi tersebut. Saya berharap di sini, ya, di Indonesia, berharap pemerintah ataupun otoritas di sini, ya, akan menyadari betapa pentingnya early childhood atau anak PAUD, ya. Tapi ini sebelum PAUD sebetulnya, betul-betul dari lahir, anak-anak yang baru lahir. Memang belum sekolah, tapi mereka sekolah di rumah, dan orang tua mereka adalah guru pertama mereka, ya, dan keluarga mereka adalah guru-guru pertama mereka. So di negara-negara barat
di Amerika misalnya sudah ada program itu sudah dari tahun 80-an sudah ada yang namanya Head Start ya, atau Early Head Start. Itu dari umur 2 tahun itu ada seperti sekolah atau playgroup ya, seperti itu, dan itu dibiayai oleh pemerintah karena mereka percaya itu seperti investasi. Kalau kita menginvestasi dalam pendidikan yang dini ini, yang sangat-sangat dini ini, ternyata keuntungannya itu, atau kalau dalam bisnis itu return on investment ya istilahnya, kembalinya modal itu memang jangka panjang tapi sangat-sangat bermanfaat dan sangat besar untuk pemerintah. Dan mereka berhemat, menghemat budget pendidikan itu lebih dari segalanya. Jadi karena mereka negara-negara ini, negara barat ini menyadari kalau investasi yang pertama mulai dari anak-anak lahir itu ternyata menghemat biaya pendidikan nanti anak-anak sudah besar atau bahkan sudah di kuliah ya. Karena anak-anak yang kecil atau yang baru lahir ini ternyata mereka belajar untuk mempersiapkan mereka pergi ke sekolah sebetulnya. Dan sebagai ahli dalam bidang early childhood ini ya, pendidikan early childhood seperti saya atau teman-teman rekan-rekan saya, itu kita mempersiapkan bayi-bayi ini atau anak-anak ini untuk nantinya mereka di sekolah, di preschool atau di kindergarten, dan mereka dapat duduk, dapat bersosialisasi dengan teman-temannya secara yang betul ya, yang benar. Dan juga kita berharap dapat mendukung development atau tumbuh kembang anak ini semaksimal mungkin. Dan kita percaya dengan persiapan yang sedini mungkin itu akan membantu tumbuh kembang anak tersebut dalam maksimum prestasinya, dan juga selanjutnya nanti ke sekolah yang lebih lanjut di perguruan tinggi itu ya. Jadi nantinya untuk mempersiapkan mereka dalam kondisi apapun, di sekolah, dalam pembelajaran atau sekitar belajar, untuk pembelajaran environment situasi mereka sekitar rumah atau apapun yang terjadi, itu mereka sudah siap. Karena itu kita sangat-sangat memperhatikan 5 bidang dari anak-anak ini ya, mulai dari baru lahir sampai mereka sudah besar. Itu bidang emosionalnya, bidang fisikalnya ya, bidang language atau bahasanya, dan juga dalam bidang selain itu juga dalam bidang-bidang yang lainnya ya. Jadi diperhatikan anak itu seluruhnya. Kalau kita lihat dalam sekolah-sekolah yang preschool atau yang di sekolah-sekolah untuk anak-anak yang masih kecil ini, kita lihat banyak kurikulum yang sebetulnya bisa menjadi contoh ya. Yang terkenal itu Reggio Emilia dari Italia asalnya, ada Bank Street dari New York, ada Montessori
ada high scope dan lain-lainnya. Semua kurikulum itu diciptakan oleh foundernya itu dengan berdasarkan semua teori-teori ini. Selain yang tadi saya sebutkan, masih banyak teori-teori yang lainnya. Ya, jadi dasarnya semua sama. Pembelajaran itu dasarnya sama, tapi nanti dipetakan di sekolahnya bagaimana agak berbeda gitu. Tapi tujuannya at the end itu sama. Yang paling penting ya di sini, yang paling penting sekali harus kita ingat itu nurture atau mengajarkan interaksi atau mengajarkan bayi-bayi ini atau memberikan respon untuk bayi-bayi ini itu sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting ya. Karena pada akhirnya ada teori yang sudah membuktikan pada akhirnya untuk bagaimana nanti bayi ini menjadi orang dewasa yang berhasil atau yang sukses, itu ternyata IQ atau intelijensia atau EQ atau social SQ ya, social quotient itu tidak terlalu mempengaruhi bagaimana mereka bisa sukses. Yang majority ya, sebagian besar yang itu mempengaruhi itu adalah bagaimana keahlian mereka berinteraksi dengan alam sekitar, dengan orang-orang sekitar mereka, dan juga bagaimana mereka menghandle stres ya, dalam hidup mereka. Jadi nurture ini sangat-sangat penting, memberi pelajaran ini bagaimana mereka berinteraksi dengan alam dan berinteraksi dengan orang-orang sekeliling mereka. Dan yang harus diingat adalah otak itu neuroplasticity matter ya. Jadi otak itu sangat-sangat seperti plastik, fleksibel. Jadi mulai dari bayi sampai orang tua itu bisa diajarkan sesuatu. Mereka kalau misalnya orang tua yang kena stroke terus tidak bisa bicara, kan bisa diajarkan terapi wicara sampai mereka berbicara lagi, atau tidak bisa menggerakkan lengan atau kakinya berjalan, kan bisa ada fisioterapi yang mengajarkan mereka. Dan itu semua berhubungan dengan otak, karena otak sangat-sangat fleksibel, dan karena itu anak ini bisa belajar apa saja asal kita mengajarkan dengan cara yang betul ya. Juga bayi ini belajar dengan melakukan hands on ya. Misalnya bayi ini kan suka melempar mainannya, dan dia melihat mamanya mengambil dan memberikan kembali. Itu pembelajaran untuk mereka, karena itu mereka berulang-ulang melakukan itu. Seperti kalau kita mau belajar sesuatu, kan kita juga scientist ilmuwan yang di laboratorium mengadakan sesuatu percobaan eksperimen kan berkali-kali sampai mereka itu belajar apa itu artinya semuanya. Dan kita juga, dan itu karena itu mereka akan melakukan lagi dan lagi, dan kalau itu menyenangkan untuk mereka, membuat mereka ketawa, dan mereka akan melakukannya juga berulang-ulang ya. Jadi untuk bayi-bayi ini dan juga toddler atau anak-anak yang masih kecil ini,
respons dari orang tua, bagaimana kita menuntun, membimbing mereka selama mereka bermain. Bermain itu pembelajaran untuk mereka. Karena itu dalam bidang saya ya, di anak-anak kebutuhan khusus, saya senang sekali memberi pelajaran play therapy namanya. Jadi seperti main, kelihatannya dari luar itu seperti main, tapi sebetulnya itu pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak ini. Dan saya support play therapy 100%, 100%, ya. Oke, jadi kira-kira begitu. Jangan terlalu khawatir kalau misalnya bayi ini tidak mencapai milestone, tidak, misalnya umur segini biasanya bayi dapat begini, tapi ini kok belum. Tidak usah khawatir, karena kadang-kadang bayi ini atau anak-anak toddler ini ada yang terlambat ya, ada yang terlambat. Kalau terlambat sampai misalnya 6 bulan masih bisa dikejar. Itu kadang-kadang mereka delay lagging ya. Jadi akhirnya mereka bisa mengejar juga gitu. Jadi jangan terlalu misalnya 1 tahun dibilang harus sudah ada kata paling sedikit ada beberapa kata, atau tidak, ini belum bicara sama sekali, masih sounds, dia masih suara gitu, masih babbling, itu mungkin bisa di assess, tapi tidak mungkin itu ada delay tapi sedikit ya. Jadi yang seperti itu, atau 1 tahun belum bisa jalan, kadang-kadang 1,5 tahun baru bisa jalan, tidak apa-apa. Tidak usah harus khawatir dengan anak umur segini harus bisa apa, anak umur segini harus bisa apa ya. Itu memang di dokter anak ada ukurannya. Biasanya mereka ada charge-nya juga. Kalau lambat sedikit tidak apa-apa ya, itu akan bisa terkejar. So sekian sharing saya hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semua ya, apalagi orang tua muda yang mungkin sekarang akan mempersiapkan mempunyai anak, atau yang sekarang dengan anak yang masih kecil-kecil ya. Feedbacknya boleh disampaikan nanti dengan melalui DM atau personal message saya. Kalau ada pertanyaan saya akan jawab, dan juga bisa di refer video sharing ini dengan siapapun yang membutuhkan ya. So mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan terlalu khawatir, jangan membanding-bandingkan anak Anda atau bayi Anda dengan bayi-bayi yang lain, karena setiap anak itu perkembangannya berbeda-beda ya. Selamat siang dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Oke, bye.